Sobat Sosiologi, kembali lagi bareng kita di podcast Sosio Talks. Di episode kali ini kita dari kelompok 3 kelas 11 reguler 9 mau bahas sesuatu yang sering banget kita alami, tapi kadang enggak sadar, yaitu mengenai dinamika kelompok sosial. Bareng aku, Syifa Inaya, dan partner aku, Arajati Ardani. Dan di sini ada narasumber kita yang kece-kece banget nih. Halo semuanya, saya Laina Faiza Mahmauda. Saya Amelia Afisa Putri. Saya Muhammad Rafariz Akbar. Halo semua, saya Andika Adam Kurniawan. Jadi kita bakal ngobrol bareng, sharing pengalaman, dan bahas materi ini. Jadi simak terus ya. Oke, pertama itu kita akan bertanya apa sih dinamika kelompok sosial itu? Oke, dinamika sosial itu adalah pertama dinamika. Dinamika itu artinya perubahan atau gerakan. Nah, kelompok sosial itu ya kumpulan orang-orang yang punya tujuan bersama. Jadi, dinamika kelompok sosial artinya adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sebuah kelompok, baik itu negatif maupun positif, baik dari segi jumlah anggotanya, cara berkomunikasi, pembagian tugas, dan sampai ke arah tujuan kelompok itu sendiri. Contohnya gampang kok, misal kita nih kelas 11 reguler 9, itu pasti awal masuk tuh kita belum kenal satu sama lain. Tapi lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, kita pasti saling ngobrol, kerja kelompok bareng, atau bahkan ada konflik. Nah, itu yang disebut sama dinamika kelompok sosial. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kelompok sosial itu bisa berubah? Kenapa sih kelompok sosial bisa berubah? Jawabannya ada banyak faktor. Misalnya ada anggota baru masuk atau keluar, ada perubahan pemimpin, tujuan kelompok berubah, atau karena adanya pengaruh dari luar kayak perkembangan teknologi atau lingkungan. Kayak OSIS nih, misalnya dulu fokusnya bikin kegiatan lomba, tapi karena ada isu lingkungan, sekarang jadi fokus kampanye Go Green. Itu contoh perubahan tujuan, dan itu juga bikin dinamika di dalamnya ikut berubah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kapan nih dinamika itu bisa terjadi? Dinamika kelompok itu bisa terjadi kapan aja dan di mana aja. Terutama pas kelompok itu baru mau terbentuk. Contohnya lagi ngerjain sesuatu bareng atau menghadapi masalah. Contohnya pas awal masuk kelas, pasti ada tuh yang saling canggung, tapi seiring waktu pasti makin dekat. Atau bahkan ngerjain tugas bareng, dan pasti ada perubahan cara komunikasinya biar tugasnya kelar. Menurut kalian, di mana dinamika ini bisa terjadi? Nah, dinamika kelompok sosial itu bisa terjadi di mana aja. Gak cuma di sekolah atau organisasi, tapi juga di keluarga, tempat ibadah, tempat kerja, bahkan di tongkrongan. Pokoknya selama ada kelompok dan interaksi anggota yang punya tujuan bersama, pasti itu ada dinamika. Contoh nyatanya, di keluarga, pas adik udah mulai remaja, cara orang tua ngasuhnya udah berubah. Itu juga bentuk dinamika. Siapa aja sih yang bisa mengalami dinamika kelompok sosial ini? Semua anggota kelompok, baik yang aktif maupun yang pasif, semua ikut merasakan efeknya. Misalnya, kalau ada satu anggota yang malas-malesan, bisa berpengaruh ke semangat kelompok lainnya. Atau pas ketuanya keluar dan diganti orang baru, biasanya suasananya dan gaya kepemimpinannya juga berubah. Nah, jadi ini yang bikin si kelompok ini juga harus ikut menyesuaikan suasana baru itu. Nah, gimana sih dinamika itu bisa terjadi? Nah,
bisa terjadi gimana dinamika itu terjadi? Yang pertama itu ada kooperasi, yaitu kerjasama. Nah, yang kedua ada kompetisi atau persaingan sehat. Nah, anggota kelompok saling berusaha jadi yang terbaik, tapi tetap sesuai aturan dan tanpa merugikan. Nah, efeknya apa? Efeknya bisa memotivasi kelompok buat berkembang, asal nggak berlebihan. Dan juga ada konflik atau pertentangan. Nah, contohnya di OSIS, ada perbedaan pendapat soal tema pensi. Nah, ada yang mau musik pop dan ada yang mau musik tradisional. Nah, konflik ini bisa mengakibatkan kalau tidak dikelola dengan baik, konfliknya itu bisa memunculkan ide kreatif dan solusi yang lebih matang. Misalnya nih di ekskul basket, awalnya semua jalan bareng, terus muncul konflik soal pembagian waktu latihan. Akhirnya dibahas bareng, cari solusi, itu semua juga dinamika. Dinamika itu penting banget buat perkembangan kelompok. Dari konflik kita belajar komunikasi, dari kerjasama kita belajar tanggung jawab. Oke teman-teman, jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam setiap kelompok sosial, dinamika itu pasti ada, baik dalam bentuk konflik, kerjasama, atau perubahan struktur. Yang penting, kita bisa belajar dari prosesnya dan jadi pribadi yang lebih peka dan adaptif. Terima kasih udah dengerin podcast kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Gimana dinamika ini bisa menurut kalian aduh astagfirullahaladzim Dekatkan agak deketin. Jadi kita bakal ngobrol bareng hari ini jangan lupa lebih baik dan lebih peka. Terima kasih. Ini aja deh yang ngomong. Iya, itu udah Tahu lagi ngerjain, boleh ulang nggak? Nanti dikat ya. Pasti ih